betul kata orang, bahwa akhir itu menjadi satu permulaan buat hidup seseorang. Saya teringat 2 tahun yang lalu ketika saya ada pengurangan karyawan di perusahaan saya sempat shock sekali. Kenapa? Karena kebutuhan hidup saya yang setiap bulannya itu ada kepastian, sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri, gimana cari jalan keluar untuk bisa keluar dari masalah ini. Kebetulan istri saya itu memang hobi kuliner gitu, dan beberapa teman bilang bahwa dia mempunyai taste dan cita rasa yang baik gitu. Akhirnya saya diskusi dengan istri, diskusi tengah malam, akhirnya berpikir, kira-kira apa nih menu yang benar-benar kalau kita bikin, dan kemudian bisa langsung bagus dan punya nilai jual yang tinggi. Gini aja, coba kita nanti riset, kita coba ke restoran-restoran Timur Tengah, kita coba beberapa. Nah dari situ berangkat, akhirnya istri mempunyai resep sendiri, mempunyai satu menu sendiri, dan kemudian kita namakan dengan nasi kebuli Bunda, karena kebetulan istri saya sendiri itu dipanggilnya Bunda di lingkungannya gitu, maka kita kasih namanya nasi kebuli Bunda. Dengan tagline sensasi Arabian, tapi dengan cita rasa lokal. Dan alhamdulillah setelah berjalan ternyata respon dari masyarakat cukup bagus gitu, sampai hari ini. Berangkat dari hobi saya yang suka memasak, saya mendukung penuh suami saya untuk tidak menyerah usaha di bidang kuliner. Setelah kami mendapatkan kemudahan, surat perizinan dari Pemprov DKI Jakarta, kami juga mendapatkan ilmu dan binaan dari Pemprov DKI Jakarta. Di situ pula saya merasa membuka usaha di Jakarta itu sangatlah mudah, dan saya semakin percaya memberi rasa aman dan nyaman untuk pelanggan-pelanggan saya. Setelah saya mendapatkan izin, itu saya jadi lebih percaya diri gitu, lebih percaya diri, lebih tenang dalam melakukan usaha gini, karena sudah ada perizinannya. Nah dengan surat perizinan ini saya juga berani juga masuk ke pemasarannya ke instansi-instansi kepemerintahan. Bahkan alhamdulillah dari kementerian-kementerian yang di Jalan Merdeka itu sudah menjadi pelanggan kita gitu. Dan kemudian juga alhamdulillah sudah banyak public figure gitu ya menjadi pelanggan saya juga gitu. Ketika bulan April itu saat pelaksanaan PSBB itu kita dan tim sempat akan down gitu ya, karena lihat pemberitaan bagaimana PSBB atau lockdown itu akan mematikan ekonomi gitu, karena lihat semuanya akan hati-hati gitu. Tapi ini justru menarik gitu. Menarik kenapa? Ketika terjadi bulan April itu dari minggu ke minggu itu justru sales saya makin naik gitu. Karena itu indikasinya ada dari aplikasi online yang itu meningkat gitu. Bahkan bisa dalam satu hari itu kita tembus rekor 100 driver yang masuk kedai nasi kebuli Bunda. Setelah saya analisa lagi ternyata mereka memilih belanja lewat daring gitu. Dan yang udah saya lakukan adalah ketika bulan April, Mei itu kita juga melakukan promo-promo di aplikasi GrabFood gitu. Kita kerjasama dengan merchant gitu. Kita memberikan diskon, tambahan diskon karena ekonomi sedang, daya beli sedang turun. Nah, dengan program itu justru bulan April, Mei itu penjualan saya langsung meningkat hampir 60%. Itu yang menjadi kunci, justru di pandemi ini kita semakin naik penjualannya. Dan alhamdulillahnya juga sekarang nasi kebuli Bunda sudah mempunyai 5 cabang, di antaranya 3 cabang punya sendiri, dan yang 2 itu dari kemitraan atau franchise. Saya tertarik bergabung dengan franchise nasi kebuli Bunda karena motonya itu berkah untuk semua. Saya berharap keberkahan itu bukan hanya ada pada kembali kepada diri saya, akan tapi juga kembali kepada karyawan saya, kembali juga kepada penikmat nasi kebuli Bunda, dan juga khususnya saya berharap mudah-mudahan ini juga memberikan keberkahan untuk warga DKI Jakarta dalam hal ekonominya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu harapan saya. Waktu acara pengajian saya bawa nasi kebuli Bunda ini, semua saya tanya, gimana rasanya? Mereka nggak menjawab, cuman mereka katakan top Ustadz, kalau begitu.
Itu yang saya pikir, wah ini oke nih buat acara-acara dan recommended gitu ya, bisa direkomendasikan untuk acara-acara besar atau acara-acara keluarga. Ternyata mengurus perizinan itu ternyata sangat mudah sekali. Saya berangkat ke kantor, ya kan, berangkat ke kantor ke kecamatan, kemudian ditemui dengan stafnya. Akhirnya ada beberapa persyaratan yang sudah saya isi, dan setelah semuanya sudah lengkap, ternyata hanya 30 menit, itu surat izin udah keluar. Jadi teman-teman semuanya yang belum punya perizinan, segera deh urus. Karena apa? Itu sangat-sangat membantu usaha teman-teman semuanya dalam berusaha atau untuk kepentingan bisnisnya gitu. Tetap semangat, merdeka berusaha. Urus izin sendiri itu mudah. Empati, tegas inovasi Anda.